Kemudian luasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin hingga dinasti-dinasti berikutnya, tantangan terhadap autentisitas hadis semakin besar. Banyak orang dari beragam latar belakang memeluk Islam, dan kontak budaya yang terjadi turut mempengaruhi dinamika yang kompleks, melahirkan beragam kepentingan, diantaranya konflik politik, persaingan antar kelompok, fanatisme, mazhab, dan kepentingan ideologis fenomena. Maka dari itu, untuk menjaga keaslian dari hadis itu sendiri, diperlukan ilmu atau salah satu studi hadis, yakni Rijalul Hadis dan Jarh Ta'dil. Kemudian rumusan masalah yang akan kami angkat, yang pertama adalah bagaimana pengertian dan cakupan ilmu Rijalul Hadis. Yang kedua, apa hakikat dari metode ilmu Jarh Ta'dil. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara Rijalul Hadis dan Jarh Ta'dil sebagai bagian dari kritik hadis. Pembahasan Rijal al-Hadis, atau biasa kita sebut Rijalul Hadis, merupakan cabang ilmu dalam studi hadis yang memusatkan perhatian pada kajian biografis seluruh individu yang terlibat dalam proses periwayatan hadis secara etimologis. Kata rijal berarti para lelaki. Nah, di sini lelaki itu yang dimaksud adalah perawi secara terminologi. Baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi mata rantai dalam sanad, ilmu ini tidak hanya membahas identitas perawi secara umum, tetapi juga menyelidiki keabsahan karakter moral, kapasitas intelektual, konsistensi, hafalan, cara hidup, serta hubungan sosialnya yang relevan dengan proses periwayatannya. Dalam proses kajian Rijalul Hadis, itu menelaah berbagai aspek seperti nama asli, kunyah gelar, asal daerah, tahun kelahiran dan wafat, serta apakah seorang perawi itu pernah hidup sezaman dengan perawi lain yang menjadi gurunya atau tidak. Yang kedua, ruang lingkup hadis, Rijalul Hadis. Ruang lingkup Rijalul Hadis sangat luas dan mencakup berbagai aspek historis maupun metodologis yang terkait dengan sanad hadis. Yang pertama, itu adalah ilmu ini membahas identitas pribadi seorang perawi secara detail. Ini meliputi nama lengkap, nama ayah, silsilah keluarga, atau biasa disebut nasab, julukan, tempat tinggal, perjalanan hidup, serta fase-fase penting yang mempengaruhi kualitas periwayatannya. Informasi ini sangat penting untuk memastikan kesinambungan sanad, karena ketidakjelasan identitas dapat menyebabkan sebuah hadis dikategorikan lemah. Yang kedua, Rijalul Hadis itu mempelajari hubungan transmisi antara seorang perawi dengan guru dan muridnya. Hal ini menjadi dasar metode Ittisal al-Sanad, yakni memastikan bahwa setiap perawi dalam sanad benar-benar bertemu atau hidup sezaman dengan gurunya, sehingga memungkinkan terjadinya proses periwayatan. Yang ketiga, ruang lingkup ilmu ini mencakup penilaian terhadap karakter moral dan integritas seorang perawi. Ulama hadis sejak generasi awal telah melakukan kritik secara sistematis terhadap perawi berdasarkan standar kejujuran atau adalah dan ketelitian hafalan atau data. Selain itu, Rijalul Hadis juga menyoroti perubahan kualitas perawi sepanjang hidupnya.
sejumlah perawi mengalami gangguan penglihatan, penurunan daya ingat, atau masalah lain pada masa tua. Para ulama kemudian membedakan hadis yang diriwayatkan sebelum dan sesudah perubahan tersebut. Jadi fenomena ini menunjukkan betapa telitinya ulama hadis dalam memastikan bahwa setiap hadis yang dinisbahkan kepada Nabi benar-benar lolos dari segala potensi kesalahan manusia. Yang ketiga adalah urgensi rijalul hadis. Jadi urgensi rijalul hadis terletak pada peran vitalnya sebagai penjaga otoritas dan otentisitas hadis. Tanpa ilmu ini, proses verifikasi dan klasifikasi hadis tidak dapat dilakukan secara akurat. Hal ini dikarenakan sumber utama untuk menilai sahih atau tidaknya sebuah hadis terletak pada kualitas para perawinya. Kemudian kita lanjut kepada di bagian B, jar wa ta'dil. Jar wa ta'dil merupakan salah satu cabang terpenting dalam ilmu hadis karena ia berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap kualitas pribadi seorang perawi. Secara etimologis, jar berarti luka atau cacat, yakni penilaian negatif yang menunjukkan kelemahan pada diri seorang perawi sehingga riwayatnya diragukan atau ditolak. Jar dapat mencakup saja kefasikan, kelemahan hafalan, kekacauan, dan meriwayatkan kesalahan yang berulang hingga keterlibatan dalam bid'ah yang ekstrim. Kemudian mempengaruhi objektivitas riwayatnya. Sementara itu, ada ta'dil, yang berarti menetapkan bahwa seorang perawi itu memiliki sifat adalah atau keadilan. Dan dab atau ketelitian hafalan. Ta'dil adalah penilaian positif yang memastikan bahwa perawi tersebut jujur, amanah, tidak dikenal dengan melakukan dosa besar secara terang-terangan, serta dikenal memiliki kapasitas intelektual dan kemampuan menghafal yang kuat. Dengan kata lain, ta'dil adalah bentuk pembelaan ilmiah terhadap kredibilitas dan integritas seorang perawi. Jadi kedua aspek ini, jar dan ta'dil itu bekerja secara berimbang untuk memfilter hadis yang valid dari yang tidak valid. Prinsip-prinsip jar wa ta'dil. Ilmu jar wa ta'dil berkembang dengan sejumlah prinsip metodologis yang sangat ketat untuk menjaga keadilan dan objektivitas dalam menilai perawi. Salah satu prinsip utama adalah bahwa jar mufassar atau kritik menjelaskan alasan dan bukti-buktinya memiliki kedudukan lebih kuat dari ta'dil mujmal atau pujian umum. Ya, misalnya jika seorang ulama besar mengatakan bahwa seorang perawi thiqah, namun ulama lain menyebutkan bahwa ia sering salah setelah mengalami kebutaan, maka kritik mufassar tersebut memiliki bobot ilmiah yang lebih kuat karena bersifat spesifik dan berbasis fakta. Prinsip kedua adalah bahwa kritik terhadap perawi harus dilakukan oleh ulama yang benar-benar ahli dalam bidang hadis. Penilaian orang awam, tokoh sekte, atau individu yang tidak dikenal kompetensinya tidak dapat dijadikan dasar dalam jar wa ta'dil. Prinsip penting lainnya adalah objektivitas dan kebebasan dari bias mazhab, politik, atau sentimen pribadi. Jadi para ulama kritik sangat menyadari bahwa perbedaan mazhab dan situasi politik pada masa itu sering menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, mereka itu mengembangkan standar yang menuntut transparansi dan keadilan. Mungkin kita lanjut ke hubungan rijalul hadis dan jar ta'dil.
Rijalul hadis dan jarh ta'dil itu merupakan dua disiplin ilmu yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian sanad validitas hadis. Rijalul hadis berfokus pada penyajian informasi biografis perawi, mulai dari nama lengkap, kunyah, nasab, tempat tinggal, guru dan murid, serta perjalanan hidup hingga karakter pribadi mereka. Data ini menjadi fondasi dalam mengenali siapa saja perawi dalam rantai transmisi hadis. Sementara itu jarwat ta'dil itu berfungsi sebagai perangkat kritis yang menganalisis kualitas dan integritas data yang telah dikumpulkan melalui rijalul hadis. Ilmu ini tidak hanya mencatat sifat-sifat negatif atau biasa disebut jar atau positif dari perawi, tetapi juga memberikan tingkatan penilaian seperti sikoh, saduk, doif, matruk, atau bahkan kaz atau zab. Melalui penilaian tersebut, para ulama dapat menimbang kekuatan dan kelemahan setiap mata rantai dalam sanad, sehingga menghasilkan keputusan hukum tentang diterima atau ditolaknya suatu riwayat. Jadi hubungan keduanya bersifat komplementer. Rijalul hadis menyediakan bahan mentah berupa informasi biografis, sedangkan jarh ta'dil itu mengelola bahan tersebut menjadi kesimpulan yang memiliki fungsi epistemologis. Jadi tanpa adanya data biografis perawi, ulama tidak mungkin dapat melakukan kritik terhadap kepribadian hafalan dan kredibilitas perawi. Jadi di sisi lain, data biografi saja tidak cukup untuk menentukan kualitas hadis jika tidak dilengkapi dengan analisis kritis melalui jarh ta'dil. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, ilmu rijalul hadis dan jarh ta'dil merupakan fondasi penting dalam menjaga otentisitas hadis. Rijalul hadis memberikan gambaran biografis perawi, sementara jarh ta'dil menilai kredibilitas, keadilan, dan kapasitas intelektual mereka. Jadi melalui sinergi kedua ilmu ini, ulama mampu menentukan derajat hadis secara objektif sehingga setiap riwayat dapat dipilih atau dipilah antara yang sahih, hasan, dan daif. Tanpa perangkat ilmu ini, penilaian terhadap hadis akan sulit dilakukan dan keaslian sunnah tidak dapat dijaga. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator untuk menindaklanjuti materi saya. Sekian. Siapa yang moderator? Arjun. Saya, Saudara saya Bro. Jun. Eh, baik teman-teman, sebelumnya terima kasih untuk materi presentasi makalahnya. Jadi seputar presentasi tadi, eh, saya persilakan kepada teman-teman yang lain untuk menanggapi isi makalah daripada Saudara Abdul Muthalib. Terima kasih. Ya, saya mau duluan untuk memberi pertanyaan. Halo? Oh iya, dipersilakan kepada Saudara Rahdana untuk memberikan pertanyaan. Ya, membahas rijalul hadis dan jarh wa ta'dil. Saya mau bertanya kepada pemateri. Apakah metode rijal al-hadis dan jarh wa ta'dil masih memadai untuk menjawab
kritik orientalis dan kajian hadis kontemporer atau perlu rekonstruksi metodologis? Ya, terima kasih. Kalau kurang jelas suara saya, nanti saya bantu tulis di kolom obrolan Zoom. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Sudana. Eh, Bagaimana dengan materi? Apakah pertanyaannya mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Mungkin langsung jawab saja, Di. Oh ya, dipersilakan. Pertanyaannya, eh, apakah metode rijalah hadis dan jalwa tadili masih memadai untuk menjawab kritik orientalis atau kajian hadis kontemporer atau perlu rekonstruksi metodologis? Jadi seperti ini. Eh, untuk apa ya? Metode rijalah hadis dan jalwa tadil itu eh, kalau dihadapkan dengan kerangka epistemologis Islam klasik atau hadis pada permasalahan hadis yang muncul pada masa itu sudah memadai atau sangat relevan. Tetapi eh, eh, kalau dihadapkan dengan seperti yang dikatakan oleh saudara Sadino tadi, yakni eh, kajian hadis kontemporer, kedua metode ini itu memiliki keterbatasan ketika dihadapkan dengan kritik orientalis. Kenapa? Karena kajian hadis kontemporer itu menggunakan pendekatan historis, kritis, kemudian kontekstual, dan interdisipliner. Nah, interdisipliner itu kayak semacam penggabungan ilmu disiplin itu ya. Jadi kayak eh, menurut saya, jadi diperlukan di sini akan diperlukan rekonstruksi metodologis yang bersifat eh, integratif. Jadi di sini tidak berarti mengganti, tetapi dengan memadukan metode klasik, kemudian pendekatan ilmiah modern. Jadi agar studi hadis itu tetap apa ya dapat mencapai eh, kualitas yang maksimal seperti itu. Dan hal ini juga menjadi hal yang bagus untuk merespon yang terhadap tantangan akademik khususnya eh, di era kontemporer seperti yang ditanyakan oleh saudara Syahdino. Mungkin itu saja, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Oh iya, itulah tadi jawaban daripada materi terkait pertanyaan saudara Sadina Sahdana. Eh, Mungkin baiknya saya kembalikan kepada penanya apakah masih ada tanggapan atau sanggahan. Ya, Terima kasih. mungkin cukup dulu. Begitu saja. Ya.
Terima kasih. Eh, baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman atau mungkin ada yang ingin memberikan tambahan jawaban terkait pertanyaan sebelumnya. Dari teman-teman, apa ada pertanyaan? Saya moderator pertanyaan kedua. Eh, Langsung saja mengenai tentang Rijalul Hadis dan Jar wa Ta'dil. Rijalul Hadis ini kan membahas tentang ilmu tentang perawi dan Jar wa Ta'dil, yang artinya kritik dan pujian terhadap perawi. Dan umumnya berkisar pada definisi, tujuan, metode, dan urgensi. Keduanya memverifikasi dalam keaslian hadis. Yang mau saya tanyakan ke pemakalah, bagaimana ulama menetapkan apakah seorang perawi itu majrud atau muaddal melalui popularitas di kalangan ahli ilmu atau catatan sejarah. Kedengaran? Iya. Iya, terdengar. Saya kira itu untuk pertanyaan yang kedua. Nanti saya bantu tulis di ruang obrolan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Indah. Jadi, baik pertanyaan tadi, seperti sebelumnya, Saudara Abdul Muthalib, apakah mau langsung dijawab? Mungkin ditampung saja dulu pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Ya, lanjut dari teman-teman yang lain. Pertanyaan berikutnya, saya persilakan. Ya, saya Pak Arjun. Ya, persilakan kepada Saudara Muhammad Farid Wajidi. Jadi pertanyaan saya sudah tulis di kolom chat terkait saya baca ya bahwa metode jarh wa ta'dil atau kritik dan validasi perawi itu kan dikembangkan untuk mencapai objektivitas tertinggi dalam menilai kualitas sanad atau rantai periwayatan. Namun pada hakikatnya penilaian sanad ini sangat bergantung pada pertimbangan para nakid atau kritikus hadis yang mana menilai perawi lain berdasarkan pengalaman pribadi, perbedaan mazhab, perbedaan pandangan teologis. Bagaimana kemudian para ulama hadis ini dapat mempertahankan klaim objektivitas metodologis jarh wa ta'dil ketika diperhadapkan pada kontradiksi penilaian ta'arud al-jarh wa ta'dil yang masif, di mana satu perawi yang sama diberi status sikah terpercaya oleh satu kritikus, tetapi pada saat yang lain dicap daib, lemah, atau bahkan kasar, pembohong oleh kritikus lain. Demikian, terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudara Muhammad Farid Wajidi. Seperti sebelumnya, Saudara Abdul Muthalib, apakah mau dijawab atau lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu? Mungkin dijawab dulu. Iya, dipersilakan. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Sebelumnya, Sari Dewi, kemudian
ke yang ketiga dari Pak Muhammad Farid Fajri. Ya, terima kasih. Mungkin saya jawab dari Saudara Muhammad Farid Fajri ya. Tapi Saudara Indah mungkin bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat. Eh, jadi pertanyaannya bagaimana kita harus melakukan tarjih atau penentuan hukum terkuat dalam situasi ambigu seperti yang ditanyakan Saudara Muhammad Farid. Jadi mungkin saya bacakan sedikit satu pernyataan. Prinsip dasar al-jar al-mufassar ala ta'dil al-mabham adalah logis. Jadi informasi yang spesifik, misalnya perawi ini sering keliru, gagal hafalan, itu harus diprioritaskan di atas pernyataan umum atau takdil, karena informasi spesifik itu menunjukkan adanya cacat atau luput dari pengetahuan ulama yang memuji. Namun seperti yang ditanyakan tadi, berhadapan dengan kritikus mutasyadid. Mutasyadid itu semacam ulama yang sangat ketat. Jadi standarnya itu sangat tinggi. Jadi sehingga mereka cenderung mencela perawi yang sebenarnya cukup dapat diterima menurut standar mayoritas ulama, tetapi karena kritikus mutasyadid ini makanya standarisasinya itu sangat tinggi. Jadi untuk mempertimbangkan hal tersebut, ada yang namanya pengecualian, itu dapat dilakukan jika jar yang dijelaskan ternyata hanya berkaitan dengan kekuatan dap atau kecermatan dan hafalan yang masih berada dalam batas toleransi. Jika jar berkaitan dengan adalah atau integritas moral, itu seperti tuduhan seperti pemalsuan, kemudian dusta, itu wajib didahulukan karena memang dalam ilmu ini integritas itu di atas segalanya atau syarat mutlak. Nah, jika jar itu atau kecacatan itu berkaitan dengan dap atau kecermatan seperti banyak keliru, buruk hafalan, jar itu bisa diabaikan atau diturunkan bobotnya jika berhadapan dengan permasalahan yang tadi ini. Seperti itu. Jadi pada kesimpulannya itu ada memang yang harus didahulukan dan ada yang bisa dikesampingkan, seperti itu. Dalam kasus ini jar mufassar itu tidak otomatis mengalahkan takdil ya, mayoritas. Nah, jika berasal dari yang pertama adalah kritikus mutasyadid, nah kedua tidak disepakati ulama lain dan tidak menyentuh adalah, seperti itu. Kenapa berasal dari kritikus mutasyadid? Seperti yang kita ketahui, karena mutasyadid itu mempunyai standarisasi yang sangat tinggi. Nah, sedangkan mayoritas ulama yang lainnya itu standarisasinya tidak setinggi dari kritikus yang pertama ini. Jadi menurut kesepakatan mayoritas ulama, jika dia tidak menyentuh integritas yang saya katakan tadi, tidak melakukan pemalsuan, kemudian berdusta, itu masih bisa diterima. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan yang lebih paham.
Eh, jadi terima kasih Bung Heri. Itu tadi terjawaban yang disampaikan oleh Bung Heri terkait bagaimana kemudian eh, teori atau konsep yang digunakan para perawi dalam eh, berbagai kontradiksi dalam penilaian penilaian hadis, di mana menggunakan fakta standarisasi standarisasi integritas seperti yang disampaikan oleh Makala tadi. Jadi itu tadi jawabannya Pak Muhammad Farid. Saya kembalikan. Mungkin masih ada tanggapan. Ya, oke. Lanjut. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Saudari Indasari Dewi. Mana tadi? Jadi pada intinya itu bagaimana ulama itu menetapkan apakah seorang perawi itu majruh atau muadal melalui popularitas di kalangan ahli ilmu atau catatan sejarah. Jadi ulama itu menetapkan status seorang perawi apakah majruh atau muadal itu melalui proses penelitian mendalam yang dikenal sebagai ya seperti yang saya bahas tadi adalah jar wa ta'dil. Karena kenapa? Uh, Seperti yang saya paparkan tadi, rijalul hadis itu mengumpulkan yang namanya data. Kemudian yang mengevaluasi data tersebut adalah ilmu jar wa ta'dil atau ilmu kritik perawi hadis. Jadi proses ini didasarkan pada dua metode utama. Pengakuan atau rekomendasi dari ulama lain, kualitas seorang perawi itu dapat diketahui berdasarkan penilaian atau pengakuan dari para ulama hadis lain atau yang sezaman atau yang mengenalnya secara langsung. Jadi para ulama itu menggunakan lafaz-lafaz khusus dengan tingkatan tertentu untuk menilai perawi. Jadi seperti sikoh, terpercaya, doif, lemah, atau kazab, ya, pendusta. Nah, popularitas dan keutamaan perawi di kalangan ahli ilmu, reputasi perawi yang dikenal luas akan keadilan atau adalah yaitu akhlak baik, tidak fasik, dan ketelitiannya, daya ingat kuat atau catatan akurat di kalangan komunitas ilmiah hadis yang menjadi pertimbangan penting. Jadi metode penilaian terperinci penilaian ini melibatkan pengumpulan data seperti yang saya katakan tadi, historis, sejarah, biografi perawi secara komprehensif. Nah, di sini dilakukan melalui ilmu rijalul hadis. Kemudian jarwa ta'dil itu menggunakan data tersebut untuk mengukur sejauh mana kredibilitas atau kefasikan dari perawi ini. Mungkin seperti itu, Saudari Indasari Dewi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih materi. Tadi terjawab daripada materi tentang terkait popularitas daripada sejauh mana para perawi itu dipercaya di kalangan masyarakat. Kemudian tadi dijelaskan bahwa sejauh bahwa ulama itu perawi itu dikenal dengan metode ilmiahnya, kemudian sifat dan sikapnya yang
eh, sangat meyakinkan. Jadi mungkin teman bisa berasumsi sejauh mana itu. Jadi eh, untuk saudari Indasari Dewi, saya kembalikan. Mungkin masih ada tambahan atau tanggapan. Saya kira sudah cukup untuk jawaban dari pemakalah. Terima kasih banyak atas masukan dan jawabannya. Baik, terima kasih. Eh, Baik, teman-teman, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tadi sudah ada tiga pertanyaan. Pertama dari saudara Syahdina Sahadana, kemudian dari saudari Indasari Dewi, dan yang ketiga dari saudara Muhammad Wajidi. Sebelum kita lanjut, apakah dari ketiga pertanyaan tersebut masih ada tambahan sedikit dari teman-teman? Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Siti Wahyuni. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Jadi sudah dipaparkan sebelumnya bahwa Rijalul Hadis ini ialah membahas tentang hadis dan para perawinya. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah konsep adalah dan dalam ilmu Rijalul Hadis ini bersifat deskriptif historis atau normatif teologis atau kedua-duanya? Kemudian bagaimana implikasinya? Terima kasih. Bagaimana materi apakah jawabannya pertanyaannya sudah jelas atau mau berjelas lagi? Saudara tadi sudah bagus jaringannya. Oh iya, baik. Apa tadi inti pertanyaannya? Tapi saudari Siti Wahyuni. Boleh saya ulang tadi pertanyaannya, karena sudah dipaparkan sebelumnya bahwa Rijalul Hadis ini ialah cabang ilmu yang membahas tentang ilmu hadis serta perawinya. Kemudian menjadi inti dari pertanyaannya ialah bagaimana kemudian konsep adalah dan dab ini dalam Rijalul Hadis itu bersifat deskriptif historis atau normatif teologis atau bahkan menjadi dua-duanya. Lalu bagaimana implikasinya? Baik. Ya, terima kasih. Mungkin saya jawab. Jadi inti dari jawaban saya itu adalah keduanya. Kenapa? Konsep adalah dan dab itu dalam Rijalul Hadis bisa dibilang bersifat ganda. Karena kenapa? Secara metode itu ia deskriptif historis. Ya. Deskriptif historis. Karena penilaiannya itu didasarkan pada
data biografis yang seperti yang saya paparkan tadi itu Rijalul Hadis menggunakan hal-hal seperti itu, yang biografis, kemudian sejarahnya seperti itu. Jadi kesaksian empiris tentang perawi. Namun secara standarisasinya dan tujuan dari ilmu ini itu normatif teologis, karena kriterianya itu digunakan bersumber dari nilai moral itu dan komitmen religius Islam untuk menjaga yang namanya keaslian dari sunnah itu sendiri. Jadi dia itu bersifat ganda atau keduanya seperti dikatakan tadi sudah dituti. Karena dari metode itu dia deskriptif historis, kemudian dari tujuan atau standarisasinya itu dia normatif. Nah, kemudian implikasinya ilmu hadis itu memiliki karakter kritik historis yang berorientasi teologis atau mampu bersikap ilmiah dan kritis